Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan sebuah soal dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Jumardin. Oke, baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu what can be inferred about the decline of the Maya civilization? Langsung untuk jawabannya yaitu B. Climate change might have significantly contribute to their decline. Kenapa? Karena di dalam teks disebutkan bahwa salah satu teori paling diterima itu adalah kekeringan parah akibat perubahan iklim yang menyebabkan krisis pangan dan air. Bukti dari endepan dan cincin pohon menunjukkan curah hujan yang sangat sedikit dalam waktu lama, mempengaruhi pertanian dan memaksa penduduk berimigrasi atau meninggal. Ini artinya perubahan iklim memang punya peran yang besar. Lanjut yang kedua, what does the passage suggest about Maya agriculture? Untuk jawabannya itu B. Farming methods might have contributed to environmental problems. Karena dalam teks itu disebutkan bahwa deforestasi akibat proyek pertanian dan konstruksi skala besar memperburuk kondisi lingkungan sehingga membuat kehidupan makin sulit. Artinya cara mereka bertani itu justru ikut merusak lingkungan. Oke, lanjut nomor 3. What can be inferred about Maya city-states? Jawabannya B. They engage in frequent conflicts which might have weakened them. Kenapa? Karena di teks itu menyebutkan bukti dari hieroglif bahwa city-states Maya sering berperang satu sama lain dan konflik terus-menerus. Ini bisa melemahkan struktur politik dan menghancurkan perdagangan yang berujung kepada kemunduran ekonomi dan peradaban. Oke, lanjut exercise for skill 7. Passage 2. Nomor pertama, what can be inferred about the future of electric vehicles? Jawabannya yaitu A. The adoption of apps will likely continue to grow. Karena di dalam teks disebutkan bahwa dalam 1 dekade terakhir, adopsi app meningkat pesat. Pemerintah di seluruh dunia membuat kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dan produsen mobil juga investasi besar-besaran. Ini berarti trennya kemungkinan besar akan terus naik ke depannya. Oke, lanjut nomor 2. What does the passage imply about lithium-ion batteries? Jawabannya B. They still face challenge related to range and charging speed. Kenapa? Karena meski sudah banyak peningkatan di dalam teksnya itu, baterai lithium-ion masih bermasalah soal range atau jarak tempuh dan charging time atau waktu isi ulang. Maka dari itu para peneliti sedang mengembangkan baterai solid state. Lanjut nomor 3. What can be inferred about the sustainability of apps? Jawabannya itu B. The meaning of battery materials raise ethical and environmental concerns. Kenapa? Karena di dalam teksnya itu tuh bahwa produksi EV menimbulkan masalah lingkungan dan etika, terutama dari penambangan litium, kobalt, dan material langka lain untuk baterai. Oke, lanjut. Exercise skill 8, passage 1. Number 1. Which of the following best express
the meaning of the first paragraph? Untuk jawabannya itu B. Climate change cause ocean currents to weaken, potentially leading to extreme weather. Karena di dalam paragraf pertama itu disebutkan bahwa pemanasan global menyebabkan es mencair, lalu air tawar masuk ke laut sehingga mengurangi salinitas atau kadar garam air laut. Akibatnya arus laut penting seperti amok melemah. Lalu dijelaskan bahwa kalau tren ini berlanjut, bisa terjadi perubahan iklim ekstrim seperti musim dingin lebih keras di Eropa dan badai lebih ganas di daerah tropis. Jadi intinya perubahan iklim itu lebih dari arus melemah atau lebih cuaca ekstrim. Lanjut exercise for skill age basic 2. Nomor 2, what is the best statement of the second paragraph? Jadi jawabannya itu B. The Renaissance encouraged a scientific approach based on observation and experimentation. Jadi di paragraf kedua itu dijelaskan bahwa sebelum Renaissance, ilmu pengetahuan banyak didasarkan pada doktrin agama dan teks kuno. Tapi saat Renaissance, ilmu seperti Galileo mulai mengutamakan eksperimen langsung dan observasi empiris. Ini menjadi dasar metode ilmiah yang modern. Selanjutnya exercise for skill age basic 3. Nomor 3, which of the following best express the main idea of the third paragraph? Untuk jawabannya yaitu A. Chronic sleep deprivation increase the risk of serious health conditions. Kenapa? Karena di paragraf ketiga itu disebutkan bahwa kurang tidur kronis berhubungan dengan risiko jangka panjang seperti penyakit jantung, kekebalan tubuh melemah, dan gangguan metabolisme. Kemudian peneliti juga menekankan pentingnya jadwal tidur yang konsisten untuk kesehatan secara keseluruhan dan fungsi kognitif. Jadi intinya itu kurang tidur sama dengan risiko kesehatan yang serius. Lanjut lagi exercise for skill 9 basic 1. Nomor 1, according to the basic, all of the following are effects of social media escapes. Jadi jawabannya itu C. It ensures the accuracy of information shared online. Kenapa? Karena itu justru di paragraf ketiga itu dibilang bahwa misi informasi bisa menyebar dengan cepat di media sosial, mempengaruhi opini publik dan keputusan. Artinya media sosial itu tidak menjamin akurasi informasi. Oke, lanjut exercise for skill 9 basic 2 number 2. According to the basic, all of the following are effects of advertising escape. Jadi untuk jawabannya itu C. It guarantees that all advertisements provide truthful information. Kenapa? Karena itu iklan itu tidak bisa menjamin kejujuran informasi yang disampaikan. Itu. Lanjut exercise for skill 10 basic 1. Number 1, why does the author mention memory consolidation in the passage? Oke, untuk jawabannya yaitu A. To highlight the importance of sleep in strengthening neural connection.
Jadi di paragraf kedua itu dijelaskan bahwa selama tidur otak memperkuat koneksi saraf terkait informasi baru. Ini membantu siswa mengingat materi yang dipelajari. Jadi, konsolidasi memori disebut untuk menunjukkan betapa pentingnya tidur buat memperkuat ingatan. Lanjut number 2. According to the passage, why do students with insufficient sleep struggle with exam? Jadi jawabannya itu B. Because their cognitive function are weakened due to sleep deprivation. Nah, kenapa? Karena di paragraf pertama itu dijelaskan bahwa kurang tidur dapat merusak fungsi kognitif seperti ingatan dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi siswa itu yang kurang tidur performanya itu buruk saat ujian karena otaknya tidak bekerja optimal. Lanjut nomor 3. Why does the author mention mathematics and engineering in the passage? Jawabannya itu B. To provide examples of subjects that require analytical thinking. Jadi di paragraf kedua itu disebutkan bahwa kurang tidur membuat siswa itu kesulitan dalam memahami mata pelajaran kompleks yang butuh analisis, contohnya seperti matematika dan teknik. Jadi tujuannya untuk memberi contoh, bukan hal yang lain. Oke, lanjut exercise yang terakhir, yaitu exercise for skill 10 passage 2. Number 1. Why does the author mention literature and political science in the passage? Jadi jawabannya B. To highlight subjects that benefit from discussion basic learning. Jadi untuk penjelasannya itu pada paragraf pertama disebutkan bahwa diskusi kelompok sangat bermanfaat di pelajaran yang butuh pemikiran kritis dan debat seperti sastra dan politik. Artinya, mata kuliah ini cocok untuk diskusi karena melibatkan analisis dan sudut pandang. Number 2. According to the passage, why do study groups promote active learning? Jawabannya yaitu A. Because they encourage students to discuss and explain concepts. Jadi dijelaskan di paragraf kedua itu bahwa diskusi kelompok membuat siswa lebih terlibat aktif karena mereka itu harus menjelaskan materi ke orang lain dan itu membuat pemahaman jadi lebih kuat. Lanjut number 3 yang terakhir. Why does the author mention motivation as a key benefit of study groups? Jadi jawabannya ialah A. To explain why students enjoy learning in groups. Karena di paragraf ketiga disebutkan kalau belajar sendiri itu bisa membosankan dan menurunkan fokus. Sementara belajar berkelompok itu lebih menyenangkan, interaktif, dan bisa saling memotivasi. Itu sebabnya siswa lebih menikmati belajar dalam kelompok. Oke, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.